Taman Harmoni, taman kebanggaan kita, karena dulu mungkin taunya cuma tempat sampah, tapi mungkin ini akan menjadi taman terbesar di dunia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cakson Lost Baker. Nah teman-teman, sekarang saya ingin mengajak kalian untuk mengunjungi salah satu tempat di Surabaya yang katanya akan menjadi taman nomor 1 terbesar di Surabaya tentunya pastinya ya, atau terbesar di Indonesia, atau mungkin bahkan terbesar di dunia. Nah jadi kalau kalian bertanya di manakah lokasi ini, lokasi ini berlokasi di Keputih Surabaya, atau lebih tepatnya di belakang kampus ITS teman-teman ya, sebelah timurnya. Nah saya sempat mengukur pakai Google Earth Pro, itu luasnya sekitar 13,1 hektar. Wow, luas banget. Dan kabarnya taman ini akan terintegrasi dengan taman di sebelahnya, yaitu Taman Harmoni atau Taman Bambu ya, orang yang pada tahu, sama Taman Insenerator di belakang ya. Jadi kalau di total maka ini akan menjadi super mega blok taman teman-teman. Mungkin kalian ini melihatnya, lah kok biasa aja sih dari atas ini. Iya, karena memang ketinggian drone saya waktu saya terbang sekitar 50 meteran ya. Karena di sini ada sutet, jadi saya sekitar 50 sampai 80 meter ketinggiannya. Iya, mungkin kalian akan mengira tempat ini akan sangat kecil, tapi sebenarnya ini luas. Saya mencoba menghitung pakai penggaris ya di Google Earth. Itu saya mencoba mengelilingi taman ini saja tanpa terintegrasi dengan taman di sebelahnya. Itu sekitar hampir 2 km teman-teman. Untuk jogging track ini udah lumayan jauh banget ya, 2 km nih ya, untuk dipakai keliling-keliling. Dan itu pun katanya belum ke belakang ya, dimana tuh belakang bisa dilihat itu ada rusun ya. Mungkin kalau kalian bertanya-tanya, masa iya cuman 13 hektar kok bisa jadi taman terbesar di dunia? Nah ini saya kurang paham juga teman-teman ya, karena memang informasi tentang taman ini masih sangat sedikit. Yang saya tahu ini adalah tempat seperti insenerator sampah ya, jadi tempat mungkin pengolahan TPA, karena memang Keputih itu sama kayak di Benowo ada tempat TPA ya. Jadi mungkin ini adalah bekas TPA terbesar yang akan dijadikan taman, jadi bisa jadi nomor 1. Nah di depan ini ada sutet teman-teman, mengapa seterbangnya setinggi 50 meter sampai 80 meter. Jadinya mungkin kalian akan melihat tamannya kok biasa aja, kok kayak kecil, tapi aslinya luas ya teman-teman ya, perlu dicatat ya. Bisa kalian lihat di sebelah kanan kirinya tuh masih kotor banget, karena ini adalah ya memang dulunya TPA teman-teman ya. Jadi masih banyak sekali sisa-sisa sampah yang terkubur ketika digali oleh bulldozer. Ya banyak sekali teman-teman ya. Ini di tengahnya nanti kata Bu Risma itu akan ada perahu. Itu rencananya ya, karena taman ini sepenuhnya belum rampung dan mungkin desainnya akan berubah menyesuaikan dengan nanti tata letak ketika hampir sudah jadi. Jadi sebenarnya saya bukan pertama kali ya ini saya kesini ya teman-teman ya. Dulu ketika saya kuliah saya kos di Keputih ya teman-teman ya, jadi sekitaran kampung sini juga. Dan kebetulan rumah saya juga yang di Surabaya tuh sekitaran Semampir Selatan, tepat di sebelah baratnya taman ini. Ya agak jauh sih, cuman ya satu jalur kalau kita berangkat dari sini. Yang maksud saya pernah kesini tuh dalam artian ngambil video drone ya, video dan foto drone itu saya sudah 2 kali. Yang pertama saya ngambil ketika pada bulan Maret 2020, ya sekitar Februari Maret ya. Tapi publishnya saya di channel Cakson itu sekitar bulan Maret. Nah saya kembali lagi ke sini ngambil video dan foto dari drone pada awal Februari 2021, atau ya sudah 1 tahun lebih. Di sini saya penasaran apakah dalam 1 tahun ini progresnya ada. Ternyata sih ya bisa dilihat teman-teman ya. Saya nggak ada lihat perbedaan. Nanti saya akan membikinkan videonya ya, perbandingan tahun 2020 dan 2021. Cuman kalau kalian nggak sabaran bisa kalian tonton aja di channel saya yang satunya, channel Cakson. Karena rencananya nanti semua
konten jalan-jalan atau review-review tempat akan saya pindahkan ke sini semua. Jadi yang channel Cakson fokus untuk nanti review tentang drone, jet-jet dan lain-lain ya. Nah, di sini kita sekarang lagi menuju ke arah sebelah selatan. Jadi sana itu sebenarnya kalau lagi cerah itu kelihatan Gunung Arjuna, Semeru dan Penanggungan ya. Nah, ini kita di sebelah baratnya tapi terbang menuju selatan. Di sana ada 2 tower ini ya, BTS ya, seluler. Jadi sinyalnya agak ganggu banget kalau ke sini. Dan juga saya ketutupan pohon-pohon. Saya muter di sini, saya penasaran kok nggak ada progres gitu ya. Ini tamannya apakah dilanjut atau enggak? Jadi saya bertanya-tanya teman-teman. Atau mungkin karena Bu Risma sekarang lagi menjabat sebagai Mensos ya. Mungkin beliau masih belum memikirkan ini dulu. Depending lagian juga kan masih COVID kan. Mau bangun taman pun juga nggak bisa dibuat ajang kumpul-kumpul, mungkin bukan jadi prioritas oleh Pemkot Surabaya. Saya kurang tahu juga teman-teman. Di sini ada pengerjaan, tapi yang saya tahu ini bukan pengerjaan untuk taman ya. Ini seperti kayak merapikan. Saya bilang bukan sampah, tapi mungkin sampahnya sudah diolah mungkin ya. Makanya saya sedikit bingung, ini ada sudah beberapa properti taman-taman yang sudah jadi ya. Tapi kenapa kok nggak jadi dibuka? Itu kolamnya sudah bagus banget, ada gazebo di tengah kolamnya. Dan di sana juga ada lapangan futsal yang sudah abandon ya, sudah tidak terawat, sudah ditumbuhi tumbuhan jalar yang sudah tinggi naik ke pagarnya. Nah, ini ada pelosotan-pelosotan teman-teman ya, ini bisa dipakai sih. Tapi pagarnya ditutup di portal. Sebenarnya warga masih bisa masuk sih, cuman kalau mau main. Cuman kalau naik motor nggak bisa, harus diparkir di luar karena itu di portal ya, di pintu masuknya ya. Eman banget nggak kepake jadinya nih taman. Tapi di sini kita masih bisa melihat ada aktivitas yang ngangkut-ngangkut. Saya nggak tahu namanya, apakah ini kompos atau apa. Yang jelas ini sudah dari sampah sudah diolah teman-teman. Nah, ini sekarang kita terbang dari arah utara menuju ke arah selatan, tepatnya di pojokan ya, pojokan barat. Ini bisa kita lihat berapa luasnya ya. Ini luas banget, lumayan kalau kalian jogging keliling taman ini sekitar hampir 2 kilo, 1 kilo lebih sekian, hampir nyentuh angka 2 kilo. Ini lumayan banget buat jogging ya teman-teman ya. Mantap. Di tengahnya tuh luas banget jalur terbukanya. Saya yakin kalau ini panas siang hari ya bakal panas banget ya. Ini kalau saya boleh berandai-andai ini masih kurang tempat tertutupnya seperti gazebo atau ruang apalah nanti ya. Atau mungkin ada tempat nanti jajan tuh pasti ada karena ini taman besar banget teman-teman. Di Surabaya ini pasti jadi taman nomor 1 ya terluasnya. Tapi kalau di Indonesia kayaknya ya. Setahu saya sih taman kota terluas di Indonesia tuh ada di Taman Katelia di Jakarta. Saya pernah ke sana ngedronin dan ya jauh masih luas ini bro. Ini saya menangkap beberapa aktivitas apa ya namanya nih, motor keruk ya katanya orang ya, eskavator. Jadi nggak tahu mereka lagi ngapain. Kayaknya lagi milah-milah sampah. Dan ini sampahnya ditumpuk-tumpuk. Jadi mungkin kalau ada dari kalian yang tahu ini sampah mentah atau sudah diolah atau mungkin lebih spesifiknya sampah apa nih ya, bisa kalian tulis komentar di bawah teman-teman. Nah, itu sebelah kanannya itu ya seperti kayak rumah-rumah orang yang memilah-milah sampah ya. Nah, ini kita terbang dari arah barat menuju ke arah timur. Di sana tuh ada semacam, wow ini kok rame banget ya. Ini sepertinya kantor TPA-nya ya mungkin ya. Nah, mungkin kalian ada yang banyak tahu informasi tentang tempat ini, silahkan tulis saja komentar di bawah, kita saling sharing. Karena saya hanyalah pengendara yang berhenti ketika ada tempat seperti ini, jadi saya bukan bagian dari orang Pemkotnya yang punya data, yang bisa jawab pertanyaan dengan detail. Jadi saya hanya ya orang yang jalan-jalan online, kemudian ada tempat narik saya liput teman-teman. Itu Obursun bisa dilihat ya. Ini gimbal kamera saya sampai miring karena memang lokasinya berangin ketika saya nerbangin. Mungkin sekian dulu ya teman-teman ya. Sisanya nanti akan saya bikinkan perbandingan tahun 2020 dan 2021. Oke, terima kasih buat yang nonton. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.